Salam saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kali ini kita akan berbicara dari Filipi pasal yang keempat, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku berdiri juga dengan teguh di dalam Tuhan. Hai saudara-saudara ku yang kukasihi, Eudokia ku nasihati, Sintike ku nasihati, supaya sehat sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu suatu sugos, temanku yang setia, dan tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang benar. Nama-namanya tercantum di dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semuanya sedap didengar dan semuanya disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu, dan apa yang telah kamu pelajari dan yang telah kamu terima, dan apa yang kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Kewajiban sebagai orang Kristen, ini adalah topik kita, dan pembacaan kali ini kita akan fokus pada ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, yang semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi bagaimana sebagai seorang Kristen, mau dan tidak mau, setuju atau tidak setuju, harus dilakukan, harus diikuti adalah teladan. Karena sebagai kewajiban, sebagai orang Kristen, mau dan tidak, kita harus menurutinya. Dari kebenaran firman Tuhan ini, dia mengajarkan kepada kita supaya dalam pasal ini mendapati nasihat-nasihat untuk menjalankan sejumlah kewajiban Kristiani, seperti yang berteguh hati, sehati, sepikiran, bersukacita, dan seterusnya. Dari ayat 1 sampai 9 ini, selain itu ada juga pengakuan Rasul Paulus penuh bersyukur atas kebaikan jemaat di Filipi terhadapnya, dengan mengungkapkan rasa bersyukur dan menerima barang-barang mereka yang dikirim kepadanya. Jadi menurut surat ini dengan pujian, salam, dan berkat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai kewajiban sebagai orang Kristiani, yang pertama supaya kita berdiri teguh di dalam iman. Berdiri teguh di dalam iman karena itulah yang diakui, itulah yang dipuji, dibenarkan oleh Tuhan. Di dalam ayat 1 berkata begini, karena itu saudara-saudara yang kukasihi, kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku berdiri juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita berdiri teguh di dalam iman Kristen. Karena di sini kita simpulkan bahwa karena itu berdiri juga dengan teguh, dan mengingat bahwa kewargaan atau jemaat di Filipi tak adalah di dalam kebingungan, atau mereka ada dalam pikiran, kemudian ada ancaman-ancaman dari luar masuk, sehingga mereka ada dalam masalah, persoalan. Salah satunya adalah pengajaran-pengajaran sesat di sana. Supaya mereka tetap berdiri, apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, supaya tetap mereka teguh, dan sebagai orang Kristen tetaplah dia harus berdiri di dalam iman.
Jadi apapun tantangan, dia tetap berdiri di atas iman. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena sapaan-sapaan Paulus yang sangat mesra, saudara-saudara yang kukasihi, yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, dan lagi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, begitulah ia mengungkapkan rasa senang, kebaikan hatinya terhadap mereka, supaya nasihat-nasihat ini disampaikan, supaya nasihat ini kepada mereka, supaya mereka membawa hasil yang jauh lebih baik lagi. Jadi bagaimana dengan kehidupan kita? Kita tetap berdiri sebagai anak Tuhan. Ketika kita ada dalam dunia pelayanan atau pelayanan, pasti kita mengalami banyak masalah dan persoalan. Biarkan itu semua dan kau tetap berdiri, dan yakin percaya bahwa Tuhan yang punya proyek ini, Tuhan yang punya pelayanan ini, maka Tuhan akan melakukan semuanya. Yang tidak bisa jadi bisa, yang tidak mungkin menjadi mungkin, itu adalah bagian Tuhan. Oleh karena itu, saya dan saudara, mari kita tetap berdiri dan tetap berdiri di atas iman kita. Karena di akhir-akhir ini banyak gelora dunia yang bisa mengancam iman kita yang sesungguhnya. Dengan ajaran-ajaran sesat, bisa juga dari guru-guru palsu atau teologi kontemporer dan lain sebagainya, itu pasti saja ada. Sebagai orang Kristen, berdirilah teguh di atas imanmu, di mana engkau sudah percaya dan yakini bahwa kebenaran firman Tuhan atau Alkitab itu adalah firman Allah. Dari Kejadian sampai dengan Wahyu, kau sudah yakin, kau imani bahwa itu adalah firman Tuhan, maka kau tetap berdiri atas kebenaran firman itu. Maka kebenaran firman Tuhan itu dia akan menuntun. Kebenaran firman Tuhan itu dia akan besar di dalam kehidupan Anda dan mudah mengendalikan apapun tantangan yang melanda dalam kehidupan Anda. Karena ia mengasihi mereka dan sangat mengasihi mereka. Dan saudara-saudara yang kukasihi, lagi saudara-saudara yang kukasihi, sudah selayaknya hamba-hamba Tuhan atau orang-orang Kristen bersikap ramah dan sangat satu terhadap yang lain, di mana ada hubungan persaudaraan. Di situ harus ada kasih persaudaraan. Di situ harus dibangun persahabatan, supaya apapun yang menjadi tantangan kita bisa atasi dengan baik. Yang berikutnya, dari pembacaan tadi, dari pasal 1 ayat 8 berkata begini, sebab Allah adalah kasihku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Maka Tuhan masih mengasihi saudara, Tuhan masih merindukan Anda, dan Anda tidak mudah kalah dengan omongan dari luar. Semuanya itu sia-sia belaka. Kau tetap berdiri atas kebenaran firman-Mu. Karena ia mengasihi mereka dan bersukacita di dalam mereka. Dan mereka sukacita. Bagaimana ia ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar tentang kesehatan, kesejahteraan rohani mereka. Di dalam 2 Yohanes pasal yang ke-1 ayat 4 dan Injil Yohanes pasal 1 ayat 4 di sana berkata bahwa aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup di dalam kebenaran. Jadi kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 8. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup di dalam kebenaran sesuai dengan perintah. Supaya anak-anak kita tetap ada di dalam memberikan makanan yang sehat, memberikan nasihat yang baik, supaya mereka tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Dari 3 Yohanes pasal 1 ayat 4 di sana berkata begini, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Kalau anak-anak kita sebagai penerus gereja, penerus pelayanan ini, maka mereka kita tidak ragu. Karena apa? Karena kita sudah bina mereka dengan baik, dengan kebenaran firman Tuhan yang ada. Karena yang kedua adalah nasihat. Jadi berdiri juga dengan teguh di dalam Tuhan. Ketika kita berdiri di atas iman, yang kedua adalah berdiri di atas Tuhan. Tuhan lain di dalam dunia itu bisa mempengaruhi kita.
Tuhan-Tuhan lain di dalam dunia itu dapat membuat kita kebingungan. Tuhan-Tuhan atau tuan-tuan di dalam dunia itu membuat pengaruh, dapat membingungkan iman yang sesungguhnya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa kita tetap etis berdiri di atas panggilan Tuhan, kita tetap berdiri di atas Tuhan yang kita sedang percaya. Karena sekarang mereka sudah ada di dalam Kristus, dan karena itu mereka harus berdiri teguh dalam kebenaran firman-Nya. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 berkata begini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi ketika kita berdiri dengan kebenaran firman Tuhan, ketika kita berdiri bersama Yesus, maka kita kuat. Karena kebenaran yang ada di dalam diri kami itu dia akan besar dalam kehidupan kami. Apapun tantangan, godaan membuat kita jadi gelisah, dia akan membuat kita jadi tenang. Karena kebenaran yang ada di dalam diri kami, dia lebih besar dari segala-galanya. Oleh karena itu sebagai iman Kristen, kita harus tetap ada. Dia mensehati kepada kita supaya sehati sepikir dan saling membantu. Sebagai kita berdiri di atas panggilan Tuhan dengan iman, dan kita berdiri di atas Yesus sendiri, dan ketika kita sudah berdiri di atas, maka semua kita ini adalah tidak ada bedanya. Maka dari situlah kita ambil sikap bahwa kita bersatu, bahwa kita bergandengan tangan, tetap maju di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan dalam pembacaan di sini mengatakan pada ayat yang Efesus pasal 4 ayat 2 sampai 3 berkata begini, Odokia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sausagos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dan pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-nama tercantum di dalam kehidupan mereka. Jadi firman Tuhan memberikan kepada kita bahwa kita harus sehati sepikir di dalam Tuhan. Di dalam dunia pasti saja kita bisa beda-bedakan. Kau dari suku mana, kau dari daerah mana, kau dari bahasa mana, kau orang gunung atau pantai, atau kau orang pendatang dari luar Papua atau orang asli Papua, pasti kita sebagai manusia beda-bedakan. Tetapi ingat, di dalam Tuhan Anda dan saya adalah satu. Di dalam Tuhan Anda dan saya adalah satu. Kulit bisa beda, rambut bisa beda, tetapi iman saya dan saudara tidak ada yang duanya, hanya satu. Oleh karena itu, mari kita bergandengan tangan bersama-sama untuk melanjutkan pelayanan yang Tuhan pundahkan kepada kami. Karena itu, tolonglah dan pinta Rasul Paulus ajak mereka supaya sehati sepikir di dalam Tuhan, supaya mereka tidak ada yang dicerai-beraikan oleh ajaran-ajaran sesat. Mereka tetap ada pada iman yang sesungguhnya. Pada ayat yang ketiga dari bacaan tadi, dari Filipi 4 ayat 3 berkata begini, bahkan ku minta kepadamu juga Sausagos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku di dalam pekabaran Injil. Jadi di dalam kebenaran dia memperingatkan kepada Sausagos, tetapi juga sebagai generasi kita hari ini sebagai hamba Tuhan, mengingatkan kepada kita supaya kita tetap ada dalam kesatuan persatuan. Memang kami tadi malam berbicara tentang kebulatan hati dalam rasul-rasul. Jadi kebulatan hati tidak ada duanya. Kebulat berarti satu, di dalamnya satu. Untuk itu kita diingatkan kepada kita pada malam hari ini supaya kita tetap ada di dalam panggilan pelayanan yang sesungguhnya, supaya kita tidak dicerai-beraikan oleh tantangan dari luar. Firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat 12 berkata begini, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar, juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Firman Tuhan ini mengajar kepada kami karena posisi dan kondisi keadaan di sana, di dalam ancaman. Mereka ada dalam ancaman, sehingga Rasul Paulus ini
menjaga dan melindungi perempuan itu, sehingga dia mengatakan bahwa firman Tuhan ini. Oleh karena itu firman Tuhan, entah kau laki-laki atau perempuan, tidak ada bedanya menurut saya. Walaupun resepsi kita berbeda, tetapi pandangan saya tetap sama. Maka kita tetap bersatu, bergandengan tangan, melayani Tuhan. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa tidak memandang jabatan kita, tetapi Tuhan melihat berapa jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Kadangkala di dalam pelayanan kita ada egois, sehingga ini pelayanan ini, hamba Tuhan ini yang benar, hamba Tuhan ini yang tidak benar, dan lain sebagainya. Tidak, Tuhan tidak tanya semuanya itu. Tuhan tanya adalah berapa jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Salam.